Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin wa ja'ala ad-dina ribatan bainana wa bainal mu'minin wa nahana 'anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil abrar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara hikmah puasa mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita memiliki sifat pengendalian diri, kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan mengendalikan amarah. Hal ini perlu dimiliki oleh seseorang karena setiap harinya mungkin kita akan bersentuhan dalam proses pergaulan kita, bersentuhan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, orang-orang yang bertentangan dengan kita, atau mungkin ketika seseorang melakukan sesuatu ataupun mengucapkan sesuatu menyebabkan kita menjadi tersinggung. Maka dalam hal ini ketika kita memiliki kemampuan mengendalikan diri, kemampuan mengendalikan emosi, maka sesungguhnya akan menyeret kita kepada kebinasaan. Itulah sebabnya saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu adalah yang hebat bergulat, hebat berkelahi. Secara fisik dia kuat, dia mampu menundukkan seluruh musuh-musuhnya. Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Namun sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah. Inilah salah satu di antara hikmah puasa tersebut. Kita dilatih, kita ditempa, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan amarah atau emosi. Itulah sebabnya agama memberikan tuntunan ketika kita dalam kondisi berpuasa, kemudian ada orang yang mengajak kita untuk berselisih paham, ada orang yang ingin mengajak kita untuk bertengkar ataupun berkelahi, maka jawabannya adalah mohon maaf, saya sedang berpuasa. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah. Namun perlu kita pahami, saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan semudah itu? Apalagi manusia ini adalah salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya lemah. Apalagi pada sisi lain, syaitan berusaha menundukkan kita. Syaitan senantiasa memancing diri kita agar supaya senantiasa emosi, senantiasa marah di dalam menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan pribadi kita. Nah, saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zulkarnain pernah bertemu dengan salah satu malaikat. Kemudian Zulkarnain berkata kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat, ajarkanlah kepadaku satu ilmu yang bisa menambah keyakinanku."
Ajarkan kepadaku satu ilmu yang bisa menambah keyakinanku. Kemudian malaikat itu berkata, janganlah engkau suka marah. Malaikat mengatakan kepada Dzulkarnain, janganlah engkau suka marah. Karena setan itu lebih mudah menguasai anak cucu Adam ketika dia dalam kondisi marah. Setan akan gampang sekali menundukkan seorang hamba ketika dia suka marah. Maka memperturutkan emosi itu akan berbahaya pada diri seseorang. Inilah sebabnya sehingga agama memberikan tuntunan bagaimana agar supaya dalam kehidupan kita, ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, maka berhati-hatilah. Milikilah sifat pengendalian diri, kemampuan mengendalikan emosi, karena ketika tidak maka pasti akan membahayakan diri kita. Kenapa jamaah sekalian, saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara ucapan hikmah yang disampaikan kepada kita bahwa jauhilah amarah karena itu bisa merusak iman. Jauhilah amarah karena itu bisa merusak iman. Sebagaimana setetes racun yang bisa merusak madu. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan emosi dalam diri manusia itu adalah laksana setetes racun yang bisa merusak madu. Nah, itulah sebabnya emosi bertentangan dengan akal. Maka tidak ada hal yang rasional yang dilakukan oleh orang-orang yang emosi atau orang yang marah. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana dalam konteks kehidupan manusia. Seorang suami yang ketika marah kepada anaknya, kenapa berakibat kepada istrinya? Ataupun sebaliknya, marah kepada istrinya tetapi akibatnya pun dirasakan oleh anak-anaknya. Atau marah kepada istrinya, kenapa mesti perabot rumah tangga yang dihancurkan? Itu menunjukkan bahwa marah itu bukan hanya racun bagi iman, akan tetapi juga racun bagi akal dan bertentangan dengan rasionalitas. Oleh itu, saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini mampu menempah diri kita untuk menjadi orang-orang yang terkuat. Dan orang yang terkuat yang dimaksudkan itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah yang hebat dalam bergulat, yang mampu menundukkan seluruh musuh-musuhnya, akan tetapi orang yang kuat itu adalah mereka yang mampu mengendalikan emosinya ketika ia marah. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.